Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, ثم إن هذا الدين من أين وصل إلينا. Kemudian sesungguhnya agama Islam ini sampai kepada kita dengan perantara siapa? Hadzal Qur'an wa hadhihi sunnatu alaysat an tariqis sahabah. Bukankah Quran dan sunnah ini sampai kepada kita dengan perantara para sahabat radhiyallahu anhum? Fahumul wasitatu bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini, Al-Quran dan Sunnah ini sampai kepada kita dengan perantara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dikarenakan mereka adalah perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa humul ladzina ballaghud dina lamma tahammaluhu 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ballaghuhu lana bi amanah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang menyampaikan agama kepada kita setelah mereka mengambil, membawa dan mempelajari agama itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan agama Islam kepada kita dengan amanah. Kullu hadithin tajidu fihi an fulanin an sahabiyyin fahumul wasitatu bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tablighid din. Semua hadis yang sanadnya kamu dapati
pada hadis itu dari fulan, dari sahabat, maka para sahabat adalah perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan agama. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menyampaikan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, alladzina hafidhu lana sunnatah. Para sahabat adalah orang-orang yang menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Wa hafidhu lana al-Qur'an. Mereka adalah yang menjaga Al-Qur'an untuk kita. Wa ballaghuhu lana. Dan mereka adalah yang menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada kita. Thumma man humul ladzina nasharul Islam bijihadihim wa da'watihim fil masyariqi wal magharib. Kemudian siapakah yang menyebarkan agama Islam dengan jihad mereka dan dengan dakwah mereka di wilayah-wilayah timur dan di wilayah-wilayah barat? Alaisuhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man humul ladzina qama'ul murtaddina wal mu'tadina ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang yang memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaisu humul ladzina thabbata Allahu bihim hadha ad-din lamma arada ahlu syarr istighlala wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aradu at-tashkika fi ad-din wa riddatan nasi wa sarfahum anhu. Bukankah para sahabat yang mana Allah mengokohkan agama dengan sebab mereka ketika ahli keburukan menginginkan memanfaatkan kesempatan di balik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahli keburukan ingin membuat manusia ragu akan agama Islam dan menginginkan manusia murtad dari agama Islam dan menginginkan memalingkan manusia dari agama Islam. Thabbatallahu hadha ad-din bi sahabati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam biqiyadati afdalihim wa khairihim Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah mengokohkan agama Islam ini dengan perantara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah kepemimpinan sahabat yang paling utama dan paling baik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadhihi ba'du fadailihim wa manaqibihim. Ini adalah sebagian keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. والسبب الذي جعل المصنفين في العقائد يذكرون هذه المسألة هو رد على الفرق الضالة المعادية للإسلام. Sebab yang menjadikan para ulama yang menulis perkara-perkara terkait akidah menyebutkan permasalahan tentang keutamaan dan hak para sahabat adalah untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang memusuhi Islam, allati turidu an tat'ana fil Islam, yang mana kelompok-kelompok sesat yang memusuhi Islam itu ingin menodai agama Islam. Walam tajid tariqan aqraba min at-ta'ni fi sahabah. Dan kelompok-kelompok itu tidak mendapati cara yang paling jitu untuk mengotori agama Islam melainkan dengan menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum humul ladzina hamalu hadha ad-din wa ballaghuhu lil ummah. Dikarenakan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang membawa, mengambil, mempelajari agama Islam ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikannya kepada umat. Fa idza ta'anu fis sahabati wa humul wasitatu bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tablighid dini faqad ta'anu fi dinil Islam. Sehingga apabila mereka mencerca para sahabat, padahal para sahabat radhiyallahu anhum adalah perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan agama, maka sungguh mereka telah menodai agama Islam. Wa annahu lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya bahwasannya agama yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita bukanlah agama yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna alladhina naqaluhu la yuhtajju bihim. Karena para sahabat yang meriwayatkan agama Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipercaya. Hada qasduhum, inilah maksud kenapa kelompok-kelompok yang sesat yang memusuhi agama Islam mencerca dan menghina para sahabat. Wal mu'aduna lis-sahabati hum thalathu tawaif. Orang-orang yang memusuhi para sahabat ada 3 kelompok. Pertama, Ar-Rafidah.
Pertama, orang-orang Rafidah. Kedua, wal Khawarij, orang-orang Khawarij. Ketiga, wan Nasibah, orang-orang Nawasib. Lakinna akhbathahumur Rafidah. Tetapi kelompok yang paling jelek, paling buruk, paling menjijikkan adalah orang-orang Rafidah. Ammal Khawarij, adapun orang-orang Khawarij, falladhi hamalahum ala hadha huwa at-tashaddud wal ghuluw fid din, maka yang mendorong mereka untuk menghina para sahabat adalah radikal dan ekstrim di dalam beragama, terlalu keras di dalam beragama. Walam yakun qasduhum at-ta'na fil Islam, orang-orang Khawarij ketika mereka menghina para sahabat radhiyallahu anhum, bukanlah tujuan mereka untuk menodai agama Islam. Fahum fa'alu hadha an ghuluwin wa tatarrufin wa tashaddud, karena mereka mencerca para sahabat karena radikalis, berlebih-lebihan dan terlalu kaku di dalam beragama. Walam ya'maluhu ta'nan fid din, tidaklah mereka mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin menghina agama, ingin menodai agama. Bal inna hadha biza'mihim min hubbihim lid-dini wa hirsihim alaih, bahkan sesungguhnya menurut pengakuan mereka, menghina para sahabat dilakukan dalam rangka karena mencintai agama Islam ini dan karena bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Wa amman nawasibu falladhi hamalahum ala sabbi ba'd as-sahabati amrun siyasi. Adapun orang-orang nawasib, maka yang membuat mereka mencerca sebagian para sahabat adalah perkara politik. لأنهم يريدون بذلك الطعن في خلافة علي رضي الله عنه لأمر سياسي فحسب. Karena orang-orang nawasib mencerca para sahabat atau sebagian para sahabat dengan maksud untuk menjelek-jelekkan kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu karena perkara politik semata. Wa annahu la yastahiqqul imamah, bahwasanya Ali tidak berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Lam yakun qasduhum at-ta'na fid din, maksud mereka mencerca sebagian para sahabat radhiyallahu anhum bukanlah untuk mencemarkan nama baik agama. Amar Rawafid, adapun orang-orang Rafidah, qabbahahumullah, mudah-mudahan Allah memburukkan mereka. Faqasduhum at-ta'nu fid din, maka maksud mereka menghina para sahabat radhiyallahu anhum adalah menodai agama Islam. Li'annahum idza dhammu as-sahabata wa ta'anu fihim
lam yabqa bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasitah. Dikarenakan apabila mereka menghina para sahabat dan mencerca mereka, maka tidak ada seorang perantara pun di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinu ma ja'ana ila 'anis sahabah. Padahal agama tidaklah datang kepada kita melainkan melalui para sahabat radhiyallahu anhum. Wa hum fi nadharir rafidhati la yuhtajju biqaulihim. Menurut pandangan orang-orang Rafidah, perkataan para sahabat radhiyallahu anhum tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Fa idzan hadza ta'nun fid din. Jika demikian, perbuatan orang-orang Rafidah ini dilakukan dalam rangka untuk menodai agama Islam. Hadza qasduhum. Inilah maksud mereka. Waqad sabaqa al-kalamu an fadailis sahabah. Sungguh pembicaraan tentang keutamaan para sahabat telah berlalu. Wa annahum yatafadaluna fima bainahum. Sesungguhnya keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum bertingkat-tingkat. Fahum yashtarikuna fi fadli suhbah. Semua sahabat bersyarikat di dalam mendapatkan keutamaan karena bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyarikum fi hadzal fadli ahad. Tidak ada seorang pun yang bersyarikat dengan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam keutamaan ini. Wala yalhaqu bihim ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusul mereka. Lakin hum fima bainahum yatafadalun. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum, keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Ba'duhum afdalu min ba'd. Sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain. Wa idza dzakarna anna ba'dahum afdalu min ba'din falaysa ma'na hadha annana nantaqisul mafdul. Apabila kita menyebutkan sesungguhnya sebagian sahabat lebih utama daripada sebagian yang lain, maka bukan berarti sesungguhnya perbuatan kita ini merendahkan sahabat yang keutamaannya lebih sedikit, lebih rendah. Fala yajuzu an nantaqisal mafdul. Dikarenakan kita tidak boleh merendahkan sahabat yang keutamaannya lebih rendah atau lebih sedikit. Wa huwa sahabiyyun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa bayanu anna afdalas sahabati humul khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Telah berlalu penjelasan bahwasannya sahabat yang paling utama adalah 4 khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku.
tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham. Falladhi sammahumul khulafa'ur rasyidina huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang menyebut mereka dengan khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bitamassuki bisunnatihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Li'annahum yasiruna ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuthbitunaha, karena mereka menjaga keabsahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanshurunaha bima a'tahumullahu minal ilmi was sultati wal wilayah, dan karena mereka menyebarkan sunnah dengan ilmu dan kekuasaan serta kepemimpinan yang Allah berikan kepada mereka. Wa afdalul khulafa'il arba'ati Abu Bakrin thumma Umaru wa hadha bi ijma'il muslimin, yang paling utama dari 4 khalifah adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan orang-orang muslim. Wa ikhtalafu fi Ali wa Uthman radhiyallahu anhuma ayyuhuma afdal. Mereka berbeda pendapat terkait Ali dan Uthman radhiyallahu anhuma, siapa di antara mereka berdua yang paling utama. Faqaumun faddalu Uthman, maka ada di antara para ulama yang lebih menganggap Uthman lebih utama daripada Ali. Wa qaumun faddalu Aliyan, dan ada di antara mereka yang menganggap Ali lebih utama. Wa qaumun tawaqqafu fit tafdhil, dan ada di antara mereka yang tidak bisa mengambil sikap siapa yang paling utama di antara mereka berdua. Amma fil khilafati fal ummatu mujmi'atun ala anna al khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr, thumma li Umar, thumma li Uthman, thumma li Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun terkait kekhilafahan, maka para imam-imam ahlu sunnah sepakat bahwa kekhilafahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah milik Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian milik Umar radhiyallahu anhu, kemudian milik Uthman radhiyallahu anhu, kemudian milik Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Hadza huwa tartibul khilafati bil ijma'. Inilah urutan kekhilafahan berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fil aqidatil wasithiyah. Syekhul Islam, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata di dalam kitab beliau Al-Aqidatul Wasithiyah, wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'i fahuwa afdalu min himari ahli. Barang siapa yang menghina kekhilafahan seorang dari khalifah-khalifah
yang empat ini atau salah satu dari khalifah yang empat ini, maka dia lebih sesat daripada keledai jinaknya, daripada keledai yang tidak liar. Fayujadu farqun baina mas'alati at-tafdhili wa mas'alati al-khilafah. Maka ada perbedaan antara masalah menentukan mana yang paling utama dengan masalah kekhilafahan. Fa fi mas'alati at-tafdhili ajma'a al-muslimuna ala anna al-afdala Abu Bakr thumma Umar. Wakhtalafu fi Ali wa Uthman ayyuhuma afdal. Maka terkait permasalahan menentukan siapa yang paling utama, maka para ulama sepakat bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan mereka berbeda pendapat terkait Ali dan Uthman, siapa yang paling utama dari mereka berdua. Wassahihu anna Uthman afdal. Yang paling benar adalah sesungguhnya Uthman lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhuma, lakin nadharan liwujudil khilafi yudhkarul khilaf. Tetapi karena melihat adanya perbedaan, maka perbedaan disebutkan. Wa illa fala syakka anna al-asahha anna Uthman radhiyallahu anhu afdal. Maka jika tidak, maka tidak diragukan sesungguhnya yang paling benar, yang paling utama adalah Uthman radhiyallahu anhu daripada Ali radhiyallahu anhu, bidalili anna ashab asy-syura qaddamu fil khilafati Uthman ala Ali radhiyallahu anhuma. Dengan bukti, dengan hujjah, dengan dalil bahwasannya para sahabat yang bermusyawarah lebih mengutamakan Uthman untuk menjadi khalifah daripada Ali radhiyallahu anhuma. Wa mas'alatu tafdhili baina Uthman wa Ali radhiyallahu anhuma amruha sahl. Permasalahan menentukan mana yang paling utama, Uthman atau Ali, semoga Allah meridai keduanya, adalah perkara yang mudah. Lakinna at-ta'na fil khilafati dalal. Tetapi menghina kekhilafahan maka itu adalah kesesatan. Lianna ar-rafidhata yaqulun, karena orang-orang Rafidah berkata, al-khalifatu ba'da Rasulillah huwa Ali. Khalifah atau yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Wa huwal wasi. Ali adalah yang mendapatkan wasiat untuk menjadi khalifah. Wa inna as-sahabata zalamuhu wa ightasabul khilafah. Dan karena sesungguhnya para sahabat menzalimi Ali dan merebut kekuasaan kekhilafahan dari Ali dengan paksa. Wa yal'anuna Abu Bakr wa Umar. Orang-orang sesat itu melaknat Abu Bakar dan Umar. Wa yusammunahuma sanamai Quraisy. Dan mereka menyebut Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sebagai dua patung Quraisy. Fahada la syakka annahu dalalun wa kufrun wa mukhalafatun lil ijma'. Tidak diragukan hal ini adalah kesesatan
kekafiran dan penentangan terhadap kesepakatan para imam-imam ahlu sunnah, fal khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dikarenakan yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Wa Abu Bakr radhiyallahu anhu huwa afdalul khulafa. Abu Bakar, semoga Allah meridainya, adalah khalifah yang paling utama. Wa qad athnallahu alaihi biqaulih. Sungguh Allah Azza wa Jalla memuji Abu Bakar dengan firman-Nya di surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Janganlah orang yang memiliki keutamaan dan kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi harta kepada kerabatnya. Wa hadhihi al-ayatu nazalat fi Abi Bakr radhiyallahu anhu lamma aqsama alla yu'tiya Mistah bin Uthathata syai'an min al-mal. Ayat Al-Quran ini turun terkait Abu Bakar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak memberi sesuatu pun atau sedikit pun dari harta kepada Mistah bin Uthathah, wa kana qariban lahu yunfiqu alaih. Mistah bin Uthathah kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafkahinya, memberikan harta kepadanya. Falamman khada'a billadzina takallamu fil ifki wa saddaqahum wa takallama ma'ahum ghadiba alaihi Abu Bakar wa aqsama alla yu'tiyah. Tetapi ketika Mistah bin Uthathah tertipu dengan atau ditipu oleh orang-orang yang, atau tertipu karena orang-orang yang membicarakan al-ifk dan membenarkan mereka serta berbicara bersama dengan mereka, membicarakan kejadian al-ifk bersama dengan mereka, Abu Bakar marah kepadanya dan bersumpah untuk tidak memberinya sesuatu pun dari harta. Fa'anzalallahu hadhil ayah, sehingga Allah menurunkan ayat ini, wala ya'tali, yakni la yahlif. Wala ya'tali, yaitu la yahlif, jangan bersumpah. Ulul fadli, orang yang memiliki keutamaan. Fawasafa Abu Bakrin bi'annahu min ulil fadl. Maka Allah mensifati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasannya dia termasuk orang yang memiliki keutamaan. Wa fil ayatil ukhra, pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu. Jika kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah yang menolongnya. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, ketika orang-orang kafir mengusir dua orang, yaitu Rasulullah dengan sahabat radhiyallahu anhu Abu Bakar
radhiyallahu anhu, surat Taubah ayat 40. Man humal lithnan, siapakah dua orang yang disebutkan pada ayat tersebut? Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Hada bil ijma', ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi, ketika mereka berdua berada di goa, ketika dia berkata kepada sahabatnya, yaitu ketika Abu Bakar berkata kepada sahabatnya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athbata lahu suhbatahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah menetapkan persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Abu Bakrin huwa afdalus sahabah, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling utama. Kama nataqat bihadza ahaditsu sahihatun fil Bukhari wa ghairihi, sebagaimana hal ini disebutkan pada hadis-hadis yang sahih di Sahih Bukhari dan selainnya. Wa huwa afdalu hadhil ummah, Abu Bakar adalah umat yang paling utama, imam yang paling utama, pemimpin yang paling utama, atau manusia yang paling utama dari umat Islam ini. Wa dzalika lisabiqatihi fil Islam wa munasaratihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa mulazamatihi lah. Demikian itu karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih dahulu memeluk agama Islam. Dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu betul-betul mendukung dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu senantiasa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma mata ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'atil ummatu ala ikhtiyari Abi Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka umat sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Walamma irtadda man irtadda min al-Arabi, ketika benar-benar ada orang yang murtad dari orang-orang Arab setelah Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, falladhi thabata fi wujuhihim wa qatalahum huwa Abu Bakar, maka yang tegar menghadapi mereka dan yang memerangi mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hatta thabbata Allah bihi hadha ad-din wa qama'a bihi ahla riddah, sehingga dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah mengokohkan agama Islam ini, dan dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah membasmi orang-orang murtad. Wa fadailuhu katsiratun radhiyallahu anhu, keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu sangatlah banyak. Wa yusamma bis-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari dengan As-Siddiq, diberi julukan dengan As-Siddiq, yaitu yang paling banyak membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa darajatus siddiqina ba'dal anbiya, derajat orang-orang yang jujur lagi membenarkan lagi benar adalah derajat setelah derajat para nabi alaihimus salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 69,
wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla dari para nabi, orang-orang yang jujur lagi benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman yang paling baik. Surat An-Nisa ayat 69. Was-siddiqu huwa katsirus sidq wal mubalighu fis sidq. As-siddiq adalah yang kejujuran dan kebenarannya sangat banyak, yang betul-betul jujur dan betul-betul benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Seseorang itu senantiasa jujur dan selalu melakukan kejujuran sehingga Allah menetapkan orang itu di sisinya sebagai orang yang banyak jujur dan banyak benar. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Thumma min ba'dihi, kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang paling utama adalah Umarul Faruq, Umar Al-Faruq. Wa summiya bil Faruq, Umar disebut dengan Al-Faruq, digelari dengan Al-Faruq, lianna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil, karena dengan sebab Umar radhiyallahu anhu Allah membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Lamma aslama ba'da Hamzah ta'tazzal islamu bi islamihima, dikarenakan setelah Hamzah masuk Islam, Islam menjadi kuat dengan sebab masuknya Islam Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa qabla islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma kana al-muslimuna mustad'afina wa mukhtafina fi daril arqam. Sebelum Hamzah dan Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, masuk Islam, maka orang-orang muslim lemah dan bersembunyi di Darul Arqam. Falamma aslama Hamzatu wa Umaru radhiyallahu anhuma kharaju ma'ahuma ila al-Masjidil Haram. Tatkala Hamzah dan Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, keluar bersama mereka berdua, orang-orang muslim, ke Al-Masjidil Haram. Wa kana la ahada yaqrabuhum wa ma'ahum Hamzatu wa Umar radhiyallahu anhuma. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati orang-orang muslim ketika bersama mereka Hamzah dan Umar. Semoga Allah meridai mereka berdua. Hina idzin a'azzallahu al-islam bihima. Ketika itulah Allah menguatkan agama Islam, memuliakan agama Islam dengan perantara Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Setelah Umar masuk Islam,
kita senantiasa menjadi orang-orang yang mulia lagi kuat. Kita senantiasa menjadi orang-orang yang mulia lagi kuat sejak Umar masuk Islam. Disebutkan oleh Ibnul Athir di Al-Kamil. Fa'azzallahu bihil Islam, maka Allah memuliakan dan menguatkan agama Islam dengan perantara Umar radhiyallahu anhu. Walidzalika summiya bil Faruq. Oleh karena itulah Umar dijuluki dengan Al-Faruq. Wa huwa al-khalifatu tsani. Umar radhiyallahu anhu adalah khalifah yang kedua. Wa huwa afdalus sahabati ba'da Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar adalah sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, kama fil Bukhari wa ghairihi, sebagaimana ditegaskan dan disebutkan di Sahih Bukhari dan selainnya. Wa huma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar dan Abu Bakar adalah dua wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay al-mustasyarani lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua penasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal waziru huwal muaziru wal muayyidu li waliyil amr. Wazir adalah yang mendukung dan menyokong pemerintah. Qala Allah jalla wa ala fi Musa. Allah jalla wa ala berfirman tentang Musa. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan kami menjadikan bersama Musa saudaranya Harun sebagai pendukungnya. Surat Al-Furqan ayat 35. Yu'aziruhu, yang mana Harun mendukung dan menyokong, menguatkan Musa alaihi wassalam. Lianna Musa da'a rabbah faqal, karena Musa berdoa kepada Rabbnya lalu berkata, waj'alli waziran min ahli, buatlah untukku wazir dari keluargaku, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku, ushdud bihi azri, kuatkanlah aku dengannya, wasyrikhu fi amri, jadikanlah dia berserikat denganku terkait urusanku. Surat Taha ayat 29 sampai 32. Hadza huwal wazir, inilah wazir, alladhi yusyariku fir ra'yi, yang berserikat pada pendapat, wa yu'aziru waliyal amri, dan yang mendukung pemerintah, wa yushiru alaihi bin nush, dan yang menasihatinya. Fa Abu Bakr wa Umar huma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar dan Umar adalah dua wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Harun waziru Musa alaihi wassalam, sebagaimana sesungguhnya Harun adalah wazir Musa alaihi wassalam. Qaulun nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Thumma Uthmanul arjahu, kemudian sahabat dan khalifah yang paling utama setelah Umar berdasarkan pendapat yang paling kuat adalah Uthman radhiyallahu anhu. Al-thalithu fil fadl huwa Uthman radhiyallahu anhu. Yang ketiga yang paling utama adalah Uthman radhiyallahu anhu. Wa huwa min awwalis sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Uthman termasuk orang yang paling pertama masuk agama Islam. Hajar al-hijratain, dia berhijrah dua kali. Hajara ilal Habasyah wa hajara ilal Madinah. Pertama berhijrah ke Habsyah dan kedua berhijrah ke Madinah.
wa anfaqal amwala fi sabilillahi azza wa jal, dia menginfakkan harta-harta untuk dibelanjakan di jalan Allah azza wa jal, wa hafara bi'ra rumata lil muslimin, dan dialah yang menggali sumur rumah untuk orang-orang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yahfir hadzal bi'ra wa lahul jannah, barang siapa yang menggali sumur rumah ini maka dia mendapatkan surga, maka dia masuk surga. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitabul Wasaya. Fahafaraha Uthman radhiyallahu an, maka Uthman menggali sumur rumah itu, wa auqafaha lil muslimin, dan menjadikannya sebagai wakaf untuk orang-orang muslim, wa jahaza jaishal usrati bikamilihi min malih, dan beliau memberikan bekal untuk jaishul usrah dengan seluruh hartanya, atau memberikan perlengkapan dengan perlengkapan yang sempurna dari hartanya. Wa huwa alladhi tawalla al-khilafata ba'da Umar biijma'i ashabi syura alladhina ahida ilaihim Umar radhiyallahu anhu. Ya, Uthman adalah yang menjadi khalifah setelah Umar berdasarkan kesepakatan para sahabat yang bermusyawarah yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Fabaya'uhu wa baya'ahul muslimun, sehingga sahabat-sahabat yang bermusyawarah bersama dengan orang-orang muslim membaiatnya. Wa huwa aidan zawju bintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Demikian juga Uthman adalah suami dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Walidzalika yusamma dzan nurain, sehingga karena itu Uthman dijuluki Dzun Nurain, sahabat yang memiliki dua cahaya. Li'annahu tazawwaja bintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Uthman menikah dengan dua anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah yuqawidal musyrikina wa usyi'a annahu qutil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Uthman radhiyallahu anhu ke Mekah untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang-orang musyrik, tersebar berita bahwasanya Uthman terbunuh. Baya'a lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi, Rasulullah berbaiat untuk Uthman radhiyallahu anhu dengan tangan beliau. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa hadhihi li Uthman, baiat ini untuk Uthman. Wa tammatil bai'atu wa huwa ghairu hadir, dan baiat itu terlaksana dalam keadaan Uthman tidak ada. Rasulullah yang menjadi wakil Uthman. Li'annahu fi Makkah, karena Uthman di Makkah. Wa huwa alladhi kataba al-mushaf al-imama al-musamma mushaf Uthman birrasmi al-Uthmani. Uthman adalah yang menulis mushaf imam, atau yang menetapkan mushaf imam yang disebut dengan mushaf Uthman dengan rasm Uthmani, alladhi alaihi al-masahiful yawm, yang mana mushaf-mushaf hari ini adalah mushaf Uthmani, yaitu mushaf dengan rasm, dengan tulisan Uthmani.
Rasum Uthmani, fafadailuhu kathiratun radhiyallahu an, sehingga keutamaan-keutamaan Uthman, semoga Allah meridainya, sangatlah banyak. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.